ini nih yang harus kita kasih tahu nih sama orang-orang nih. Ada apa dengan anak paskibra yang dari Sulawesi itu? Anaknya pinter, qualified, sesuai dengan kapasitasnya dia juga memenuhi syarat. Cuma yang jadi pertanyaan, dia itu nonis dan dia orang Chinese. Gitu gak sih? Ya kan? Artinya apa itu? Ini namanya sudah tidak sesuai dengan prinsip penerimaan paskibraka. Alasannya karena dia katanya tidak menguasai bahasa daerah, guys. Emang ada persyaratan untuk maju ke nasional? Jangan macem-macem ya, saya juga mantan paskibraka. Dengar ya, dengar baik-baik. Jangan sampai mengada-ngada. Jangan pula ada titipan di balik lempeyek. Bener nggak? Kebangsaan, TIU itu tes intelijensia umum. Nilai kepribadiannya 92. Oke? Fokus di nilai kepribadian dulu ya, karena nilai kepribadian ini yang mendapat pembobotan paling besar untuk penentuan hasil akhir. Perlu diketahui bahwa Ananda adalah winner Duta Budaya Indonesia tahun 2025. Itu. Kemudian ada prestasi-prestasi lain yang dipegang oleh Ananda. Jadi melihat nilai dari Ananda ini, saya mulai bertanya, dia di peringkat keberapa ini? Boleh mungkin saya tanya dulu ke Pak Kaban ini. Nilai dari Ananda Vergio itu di peringkat keberapa Pak? Boleh dibuka barangkali kan? Saya orang tuanya, gitu. Ya saya orang tuanya mewakili langsung, saya tidak menanyakan nilai dari ini lain. Nah setelah saya juga searching dan kemudian saya berkoordinasi dengan beberapa pihak, untuk penilaian kepribadian itu 92 itu termasuk sangat tinggi karena ada beberapa acuan itu menyangkut satu, kecerdasan tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Kaban, kecerdasan, sikap mental, minat dan bakat, kemudian penelusuran rekam jejak media sosial. Nah, saya boleh share IG-nya Ananda. Jadi @vergio boleh dibuka oleh semua peserta, itu @vergio. Kita bisa cek. Nanti kita bandingkan IG-nya dengan 3 rank 1, 2, 3 putra itu. Kan ini tadi cuma putri, ini 3 putra ini. Jadi jika ada nilai yang lebih dari 92 itu karena pembobotannya 40%, bolehkah saya diberikan penjelasan? Itu indikatornya apa? Seperti apa? Karena kalau dari ini Ananda itu adalah speaker, pembicara di berbagai jenis event kegiatan generasi muda. Satu. Kemudian untuk wawancara, saya yakin bahwa Ananda bisa menyelesaikan teks tentang ideologi Pancasila dengan baik. Berhubung Ananda memang bergerak di segala macam aktivitas baik keagamaan maupun sosial budaya dan kesenian rakyat daerah. Juga memang Ananda mengatakan bahwa pada hari itu dia juga oleh pewawancara itu ditanya mengenai bahasa daerah. Bahasa daerah yang ditanyakan Ananda libas juga karena memang paham dan tahu bahasa Bugis karena kami berasal dari tanah Bugis. Kemudian bahasa Toraja karena ada leluhurnya yang orang Toraja. Yang tidak ditanyakan itu adalah bahasa Makassar dan Tionghoanya karena mungkin tim seleksi tidak tahu bahasa Tionghoa, gitu ya. Maaf. Jadi lalu tapi memang ada sekolahnya di Makassar ini Bu atau di Sopeng? Di sini Pak. Di sini ya? Iya, ini tes provinsi ini Pak. Saya tanya maksudnya asal sekolahnya. Asal sekolahnya ini dari Kabupaten Sopeng Pak. Iya, asal dari Kabupaten Sopeng. Iya, bukan dari Kabupaten Sopeng Pak. Yang ini. Jadi itu tadi sesuai juga dengan yang Pak Kaban sampaikan. Saya mencatat itu pendalaman yang dilakukan pada saat pantuhir itu berdasarkan nilainya bagus dan secara penglihatan fisik bagus. Oke? Jadi apakah pada saat kita yang tadi disampaikan oleh Bapak TNI memilih beberapa peserta ini, itu kita pegang transkrip nilai atau enggak, gitu kan? Kita pegang enggak transkrip nilai baru membawa ini peserta seleksi ke depan atau dinaikkan ke atas, atau hanya tadi itu kelihatan fisik bagus? Karena setahu saya untuk dikirim ke verifikasi pusat itu, mohon maaf ya, kita harus menampilkan yang memang betul-betul kualitas terbaik dari utusan provinsi. Sorry itu saya. Jadi ini akan membawa wajah dari Sulawesi Selatan. Jangan asal main caplok-caplok aja gitu, ya kan? Jadi nanti kalau sampai di provinsi terus diwawancara terus jawabannya angin gitu gimana? Kan ini wajah kita loh, profil kita loh, gitu. Baik.
Jadi sekian, Pak pimpinan yang terhormat, saya mohon jika boleh dibuka datanya, karena kan kita percuma data ini. Kalau tidak ada transparansi nilai ini, paling tidak ranking 1 sampai 10 aja lah Pak, gitu kan? 10 besar aja lah. Kita mau tahu ini indikator dari acuan untuk menentukan ranking 1, 2, dan 3. Kalau tadi kan sama ke 30%, PBB 30%, kemudian kepribadian 40%. Nah, kalau melihat indikator nilainya harusnya ya bisa lah dijelaskan. Boleh mungkin dibuka. Dengan hormat kami mohon, karena tadi Pak Kaban kalau DPRD minta, Pak Kaban akan buka. Baik, terima kasih. Pimpinan, ya, bisa sebentar. Terima kasih tadi dari perwakilan peserta. Saya akan persilakan karena ada beberapa peserta yang hadir untuk menyampaikan juga, kiranya ada yang mau bisa mewakili untuk bicara. Ini penting untuk sebagai bahan rapat kita, sekaligus juga merespon dari penyampaian sebelumnya terkait dengan kalau para peserta setuju yang hadir di rapat kali ini untuk diekspos untuk nilai, saya akan minta Pak Kaban membuka langsung. Tapi kalau ada salah satu tidak setuju, karena kami sangat menghargai, karena yang berjuang ini kan adik-adik. Tidak ada satu orang pun di sini yang berhak meminta nilai adik kalau bukan peserta sendiri. Kalau ada yang tidak, kami tidak akan suka. Kami sangat menghargai perjuangan peserta seleksi. Mungkin ada yang mau bicara? Dari kita, izin pimpinan di depan pimpinan. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan bapak pendapat ini dan bapak ibu serta rapat dengan pendapat anda dari Surabaya dan satu untuk bisa itu. Perkenalkan saya Muhammad Fahmi, pimpinan kami dari Kanuan Alopom. Dan kami dapat kuasa dari orang tua adik Edwin Yevgenis Mana dan adik Mikilica Putri Loraya Kamar. Jadi semata-mata orang tua dan pribadi adik-adik kita itu memberikan kepada kami kuasa, bukan berarti menganggap ini sebagai suatu permasalahan hukum, tapi semata-mata karena adik kita, adik kami duanya dan seorang tuanya belum pernah menghadapi kondisi seperti ini. Jadi mereka meminta kami untuk mendampingi. Tapi kalaupun sebentar misalnya diminta untuk pendapat sendiri juga boleh, kalau memang orang tuanya dan yang bersangkutan bisa memberikan pendapat. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa kami mewakili orang tua dan adik-adik kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus pimpinan Komisi A atas atensinya sehingga menyelenggarakan rapat dengan pendapat ini terhadap permasalahan yang bergulir di luar sana. Terus kami juga mengharapkan sebenarnya proses seleksi yang akan berlangsung di tingkat nasional itu tetap berjalan lancar, pimpinan, dan kami juga mengharapkan kedepannya, karena kedua adik kami kan diberikan amanah untuk bertugas nantinya di sebagai paskibraka tingkat provinsi untuk di rumah jabatan gubernur pada hari nanti proklamasi kemerdekaan, hari disebut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Jadi kami mengharapkan itu juga prosesnya tetap berjalan lancar. Jadi kami dari awal juga mewakili orang tua dan yang bersangkutan disclaimer Pak Ketua. Jadi sebenarnya kami menyampaikan bahwa dari awal sumber permasalahan ini bukan dari adik-adik kami dan dari orang tuanya mereka. Jadi sumber permasalahan ini sebenarnya muncul, polemik ini muncul sebenarnya karena sekedar curhatan adik-adik kami, Catherine dan Melvi ini, karena mereka shock, mereka sedih, karena mereka menganggap sebenarnya secara pribadi mereka menganggap harusnya bisa lolos, tapi pada kenyataannya pengumumannya tidak diloloskan mereka ini. Itu mereka curhatkan kepada pendampingnya pada saat itu, dalam hal ini DPPI atau Makassar. Nah itu yang mungkin ditindaklanjuti sama DPPI berdasarkan surat tadi yang dibacakan oleh pimpinan. Dan kalau terkait dengan
isu-isu yang beredar di media sosial itu juga kami disclaimer dari awal itu bukan bersumber dari adik-adik kami dan orang tuanya. Jadi kami harapkan tadi seperti juga yang disampaikan sama Pak Kepala Bangpol Provinsi bahwa ada data-data yang disampaikan kepada adik Mevi, terus data itu bocor, itu kami klaim dari awal bahwa itu bukan dari adik kami. Jadi kalau terkait data-data, nilai-nilai kan itu semua bisa diakses oleh masing-masing peserta. Jadi kami harap jangan diarahkan atau jangan digiring isunya itu datanya tersebar dari adik-adik kami atau dari orang tuanya. Itu kami harap seperti itu. Terus yang intinya sebenarnya kalau kami beberapa hari sudah sempat diskusi dengan orang tuanya adik Kathleen dan adik Mevi ini, sebenarnya pada intinya mereka secara pribadi sebagai orang tua dan adik-adik kami itu sebenarnya menerima hasil seleksi tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun misalnya di kesempatan kali ini ada beberapa adik-adik atau pendampingnya yang mau menanyakan, mau mengetahui transparansi, itu kami juga tidak bisa hindari hal-hal seperti itu. Tapi pada intinya dari pihak adik-adik kami dan orang tuanya menyampaikan bahwa mereka menerima. Terus adik-adik kami juga ini hanya mau fokus kepada nanti tahapan untuk persiapan karantina dan pelaksanaan nanti sebagai paskibraka di tingkat provinsi di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Terus terkait dengan tadi yang dibahas masalah prestasi dan masalah penguasaan bahasa, sebenarnya kalau dari segi prestasi adik-adik kami ini sebenarnya bisa dibilang juga cukup berprestasi, Pak Ketua Pimpinan. Jadi sebelum mengikuti seleksi paskibraka ini kan sudah sering ikut perlombaan juga adik Kathleen dan adik Mevi ini, jadi cukup banyak juga prestasinya di luar sana. Terus terkait penguasaan bahasa sebenarnya karena ya sempat juga tadi disinggung terkait penguasaan bahasa, ya memang kalau adik Kathleen khususnya ya, adik Kathleen ini untuk saat ini belum menguasai bahasa daerah pimpinan, tapi dia ini menguasai 3 bahasa pimpinan. Yang pertama kan bahasa Indonesia ya. Jadi yang paling penting yang pertama kan di NKRI kita ini. Terus yang kedua bahasa Inggris. Dan ketiga ini bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya kalau dari segi penguasaan bahasa pun sebenarnya bisa dibilang bilingual lah, sudah bilingual ada yang kita ini. Tapi memang kalau terkait penguasaan bahasa nanti akan dijadikan persyaratan sebagai penilaian untuk seleksi paskibraka berikutnya misalnya. Kami sudah sampaikan ke orang tuanya, ya tidak apa-apa, kasih belajar dulu bahasa daerah saja, adik Kathleen sama adik ini. Ya, jadi mungkin itu dari kami. Pimpinan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, tambahan bisa? Itu adalah poin-poin yang mungkin Bapak Ibu bisa catat terkait dengan tuntutan kami terkait hasil seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Saya jelaskan sedikit tentang hasil seleksi berdasarkan laporan kami. Pada saat seleksi di tingkat provinsi telah ditetapkan 3 nama. Telah ditetapkan 3 nama berdasarkan saya tidak tahu berdasarkan apa, tapi berdasarkan aturannya penetapan 3 nama itu dilihat dari nilai peraturan baris berbaris, kesamaptaan dan kepribadian. PBB dan kesamaptaan itu punya bobot 30% dan kepribadian itu punya bobot 40%. Artinya di kepribadian itu punya bobot yang sangat besar. Nah, kami tidak tahu dalam hal penetapan di tingkat provinsi itu seperti apa, karena nilai seleksi kepribadian itu baru keluar 2 hari setelah seleksi. Kami mempertanyakan itu dilihat dari apanya penetapannya. Oke. Terus berbagai kejanggalan-kejanggalan seperti adanya pantukhir pada saat pantukhir secara tertutup pada saat hari terakhir, padahal kan secara surat edaran penetapan 3 pasang untuk ke tingkat provinsi itu dilihat berdasarkan 3 nilai yang saya sebutkan tadi, PBB, kesamaptaan, dan kepribadian. Yang kita tahu sendiri, kepribadian itu baru dikeluarkan pada saat 2 hari setelah seleksi, artinya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Terus beredar dokumentasi terkait dengan 10 besar di
pada saat pantukhir di tingkat provinsi yang diadakan secara tertutup, itu kami juga mempertanyakan terkait 2 daerah yang tidak masuk dalam 2 besar tersebut, yaitu Kabupaten Goa dengan Kabupaten Jeneponto. Ya, karena berdasarkan pengakuan dari adik-adik kami, sebelumnya sudah ada tiga nama yang berdiri di atas panggung. Kemudian beberapa tim panitia atau tim seleksi itu sempat mengeluarkan perkataan seperti jangan Makassar terus. Ya, karena kan berdasarkan aturan tidak ada yang melarang kalau satu daerah itu boleh lebih dari 1 untuk diutus menjadi perwakilan Sulawesi Selatan untuk mengikuti verifikasi tingkat pusat. Kita ambil contoh di Sulawesi Barat, Kabupaten Polman itu 4 perwakilannya untuk mewakili Sulawesi Barat di verifikasi tingkat pusat nantinya. Ya, betul-betul dinilai untuk verifikasi pusat itu betul-betul dilihat dari PBB, Samapta dan kepribadian, bukan melihat dari mana mereka berasal, dari sekolah mana mereka berasal. Seperti itu Bapak Ibu yang hadir. Kemudian dilihat hasil perankingannya. Yang kami pertanyakan di sini, perankingan belum keluar karena nilai kepribadian baru keluar pada saat hari Sabtu. Itu saja sedikit dari kami BPPI Kota Makassar. Terima kasih. Baik. Sebentar supaya tidak keliru. Ini maksudnya tadi 3 besar. Ini hasil seleksi Kota Makassar atau dari asumsi seleksi dari Pemprov? Seleksi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya Adinda ini pegang data bahwa 3 besar. Atau baru penyampaian saja? Atau masih asumsi? Penyampaian lisan. Oke. Masih ada mau disampaikan? Sudah. Baik, terima kasih penyampaiannya. Untuk kesempatan selanjutnya langsung saja ke panitia. Saya akan persilakan dalam hal ini Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik untuk memaparkan juga menyampaikan proses penyeleksian paskibraka di tingkat provinsi mulai dari awal dan hingga penetapan. Saya persilakan. Pemprov dulu Pak. Ya, silakan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rabbi syrahli sadri yassir amri wahlul bisa diyafqahu. Yang saya hormati pimpinan rapat FDP, yang sama saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi serta para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang sama saya hormati tenaga ahli DPRD Provinsi Selatan, yang sama saya hormati yang mewakili Gubernur Bapak Asisten 1 DPR Provinsi Selatan, yang sama saya hormati Pak Kaban Kesbangpol Kota Makassar, yang saya hormati DPPI Provinsi dan Kota Makassar, yang saya hormati BPI Provinsi dan Kota Makassar, yang sama saya hormati FKUB Kota Makassar, yang sama saya hormati para pimpinan organisasi agama, yang sama saya hormati panitia tim seleksi paskibraka provinsi, yang sama saya hormati yang saya banggakan adik-adik peserta paskibraka seleksi provinsi Sulawesi Selatan. Syukur alhamdulillah kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan telah dimudahkan kita boleh ringankan dan kita untuk bisa bersama-sama hadir dalam rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau serta salam senantiasa kita kirimkan kepada kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para keluarga, mudah-mudahan semua kita semua mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Selatan karena telah melaksanakan rapat dengar pendapat ini, Pak. Kalau tadi teman-teman
bersurat resmi ke DPRD untuk meminta RDP. Sebenarnya kami juga berharap RDP ini sebenarnya bisa terlaksana lebih awal, mengingat ya beberapa 1 minggu terakhir ini kami dihakimi oleh netizen tanpa ada ruang untuk kita bisa menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Kami sudah berupaya melalui media-media, berupaya melakukan wawancara untuk menjawab seperti apa yang menjadi sanggahan-sanggahan teman-teman DPPI Kota Makassar, ya, sehingga kami mengapresiasi pelaksanaan RDP ini sebagai momentum kami untuk memberikan klarifikasi dan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan seleksi yang telah kami laksanakan. Tentu kami menghormati rekomendasi dari hasil RDP ini, sehingga langkah-langkah apapun yang menjadi rekomendasi kami akan laksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang berikut, ya, izinkan kami menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi, bahwa seminggu terakhir ini beredar informasi yang menurut kami lihat, Pak Ketua, karena tidak didukung dengan data dan informasi yang lengkap sesuai fakta yang terjadi. Apa yang disampaikan teman-teman DPPI bahwa yang disampaikan ke teman-teman ke DPRD adalah ya, kami menganggap opini karena tidak hadir langsung dalam proses dimaksud yang diduga terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Ya, tentu kami menghargai apa yang menjadi sanggahan teman-teman DPPI terkait dengan pelaksanaan itu, karena itu diatur oleh konstitusi, ya, dan kami pun sebagai pelaksana dalam hal ini sebagai pihak yang dilaporkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dianggap tidak sesuai, ya tentu memiliki hak IT yang menjadi pegangan kami, dan hal-hal lain, ya, begitupun dengan yang menyebarluaskan beberapa informasi yang kami anggap tidak sesuai, itu akan kami proses. Kami sudah rapat dengan beberapa baik dari hak konstitusi kami sebagai pribadi, maupun hak konstitusi sebagai pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan ini. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penyebarluasan informasi yang tidak benar, ya, tentu akan kami proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang lain. Salam damai sejahtera, begitu semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini, saudara. Usai pulang sekolah langsung ke DPRD Sulawesi Selatan, siswi asal Makassar Kathleen Fine Lesmana minta kejelasan gagalnya lolos Paskibraka Nasional. Kabar mengenai Kathleen Fine Lesmana yang mendatangi gedung DPRD Sulawesi Selatan usai pulang sekolah memang menjadi sorotan publik. Siswa SMA swasta cerdas bangsa Makassar ini mencari kejelasan setelah namanya tiba-tiba dicoret dari daftar calon Paskibraka Nasional perwakilan Sulawesi Selatan. Berikut adalah poin-poin utama dari polemik seleksi tersebut. Awal mula masalah, nama Kathleen awalnya masuk dalam 3 besar calon perwakilan Sulawesi Selatan untuk tingkat nasional. Namun menjelang akhir pengumuman, posisinya digantikan oleh peserta lain yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar peringkat atas. Tuntutan klarifikasi bersama dengan keluarganya dan didampingi pihak sekolah serta kuasa hukum, Kathleen mendatangi Komisi DPRD Sulawesi Selatan untuk meminta transparansi penilaian dan keadilan atas proses seleksi yang dinilai janggal. Isu yang beredar rumor di media sosial bahwa Kathleen digugurkan karena tidak fasih berbahasa daerah dan memicu dugaan adanya diskriminasi atau rasisme. Tanggapan Kesbang Pol Sulawesi Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Sulawesi Selatan membantah tuduhan kecurangan mengenai rasisme. Mereka menegaskan bahwa Kathleen tidak lolos
murni karena nilai yang diperolehnya bukanlah yang tertinggi. Status saya ini meski gagal melanjut ke Istana Negara di Jakarta, Caitlin disebut tetap diproyeksikan untuk bertugas sebagai anggota Paskibraka di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah teman-teman, itulah dia terkait dengan Caitlin yang diduga ia tidak lolos Paskibraka nasional oleh karena alasan-alasan tertentu. Banyak rumor yang beredar di mana-mana. Ya, kita berharap terkait dengan hal ini supaya adanya kejelasan yang sejelas-jelasnya dan transparansi dari pihak seleksi, karena boleh mengedepankan kejujuran, bukan koneksi jabatan dan lain sebagainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Yahweh Baget, para pengikut Kristus yang setia, itu tadi cuplikan videonya. Mari kita berikan komentar yang baik, mari kita berikan komentar yang bijak. Nah, kita saudara selaku orang-orang yang percaya, orang anak-anak Tuhan, ya tentunya di Indonesia ini kita adalah minoritas. Di Indonesia ini kita minoritas, maka kita akan diperlakukan secara tidak adil. Dalam hal ibadah kita sering diganggu, sering dihujat, sering dihina. Alkitab kita sering dihina, Tuhan kita sering dihina. Tapi kalau kita balas, maka penjara menanti. Kalau kita lantang bersuara, maka kita akan dibungkam dengan kalimat-kalimat kau minoritas, kau harus menghargai kami yang mayoritas di Indonesia ini. Nah begitu juga di dalam hal-hal yang seperti tadi kita lihat Bapak Ibu. Ini bukan kali pertama, ada banyak sekali anak-anak kita mengalami hal seperti itu. Tapi kalau kita bersuara, kalau kita berbicara, maka kita dianggap melawan. Nah karena kita minoritas, hanya di bangsa ini kita minoritas. Makanya Bapak Ibu, kita hari-hari ini perlu memviralkan segala sesuatu yang kita lihat yang berkaitan dengan ketidakadilan yang dialami oleh kita, yang kita alami. Baik dalam hal ibadah, ketika ibadah kita diganggu, udah kita viralkan saja. Sudah tidak ada lagi waktu bagi kita untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Kita laporkan ke hukum, sudah tidak ada lagi. Bahkan ketika ibadah kita dibubar, ada oknum-oknum hukum di situ, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat banyak, mereka hanya menjadi penonton di situ. Tapi bila yang melakukan itu adalah minoritas, dalam waktu sesingkat-singkatnya akan dijebloskan ke dalam penjara, akan ditangkap. Bahkan sebelum ditangkap, kita mengalami penganiayaan, diteriakin, disorakin, bahkan terjadi perusakan. Saya ingat sekali yang dialami oleh seorang ibu, ya, yang keturunan Tionghoa di daerah Sumatera. Nah ketika ibu tersebut meminta supaya volume toa itu dikecilin, maka ibu tersebut dianggap penistaan agama. Apa yang dialami oleh ibu itu? Dan tidak lama kemudian langsung dijebloskan ke dalam penjara, dianggap penistaan agama. Sementara di kalangan mereka yang sangat jelas sekali mengganggu ibadah kita, tidak dianggap penistaan agama. Nah begitu juga yang dialami oleh anak-anak kita di rumah sekolah. Kita harus bersuara, dan sudah sepatutnya, dan sudah sepantasnya, sudah seharusnya, bahkan wajib kita bersuara hari-hari ini. Bila perlu, setidaknya Bapak Ibu, kita viralkan di media sosial. Jadi mari kita pergunakan media sosial ini dengan baik. Seperti hal-hal yang kita lihat, yaudah kita viralkan, kita bagikan ke yang lain, supaya dunia melihat apa yang terjadi di Indonesia ini dan apa yang dialami oleh kaum minoritas, Bapak Ibu. Nah sekalipun kita minoritas Bapak Ibu, kalau kita lihat itu banyak orang hebat, banyak pejabat-pejabat yang hebat, banyak pemuka-pemuka agama yang hebat, tapi tidak berani bersuara, takut karena kenyamanan mungkin. Takut nanti diginikan bla bla dan bla 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 bla. Pokoknya kita jarang sekali melihat orang-orang yang hebat di dalam kaum minoritas ini bersuara. Ya puji Tuhan. Ini adalah zaman YouTube, zaman internet, zaman media sosial, sehingga kita bisa melihat langsung apa yang terjadi. Kalau kita sudah bersuara, rakyat biasa sudah bersuara, ya mau tidak mau Bapak Ibu,
dunia melihat, bahkan pemerintah pun akan melihat. Dan pemerintah pun akan bertindak. Apakah pemerintah benar-benar bertindak atau pura-pura bertindak? Ini juga kita tidak tahu, Bapak Ibu. Pura-pura bertindak maksudnya apa? Supaya kita yang minoritas ini dapat sedikit kelegaan karena kita melihat pemerintah bertindak. Nah, tetapi kalau benar-benar pemerintah bertindak dengan tulus, siapapun yang melakukan intoleran ditangkap. Mau agama apapun dia, mau suku apapun dia, yang namanya melakukan tindakan intoleran pasti ditindak. Kalau dia berada di dalam pemerintahan, dikeluarkan, dicoret langsung, bahkan bila perlu dipecat. Jangan lagi kasih panggung. Ini yang seharusnya dilakukan oleh negara, Bapak Ibu. Jangan memelihara kaum-kaum intoleran. Jangan memelihara orang-orang intoleran. Dan di saat memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara ini, kaum minoritas juga ikut terlibat di dalamnya. Semua agama, semua suku ikut terlibat di dalam melawan penjajah di saat merebut kemerdekaan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, negara harus adil di dalam memberikan hak-hak kepada rakyat Indonesia. Jangan ada istilah minoritas dan mayoritas. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam mortalin. Terima kasih.